Indomie goreng plus kerupuk uyo. Hari ini saya mau makan ini guys, mau nyobain ini seperti apa rasanya ya. Jadi perkenalannya itu baru 7 bulan. Dan perkenalan 7 bulan itu, si laki-laki itu sudah minta uang ke kakaknya ini ya, sebesar 35 juta rupiah. Dengan alasan uang itu akan diberikan sebuah Hai guys, jumpa lagi sama saya VV Ferrari, masih di promo saya yang super wow, super hero, dan super amazing. Hari ini saya akan makan Indomie goreng. Indomie goreng guys ya. Indomie goreng dicampur dengan kerupuk kemplang. Nih, saya udah siapkan 1 kresek kerupuk kemplang supaya makanan ini bisa lebih kriuk lagi ya. Oke, buat yang belum makan, ayo ambil piring, mangkok, sendok, kita makan bareng guys. Tapi seperti biasa sebelum makan, saya akan mengucap syukur dulu supaya makanan ini berkah buat badan dan tubuh saya. Amin. Let's go. Buat yang belum makan, ayo kita makan bareng. Kita mulai santap Indomie goreng ini guys. Indomie goreng, sayuran dan telur. Telur habis nggak ya? Kerupuknya pasti keras. Mantap. Hari ini saya nggak sengaja masak nasi ya guys ya. Pengen makan Indomie aja ya.
Karena pagi nggak makan, kayaknya habis nih gorengnya guys. Bangun tidur kelaparan guys. Pas banget ada Indomie, santap aja udah. Lama juga ya. Habisnya sama gue ya.
Pedes guys. Udah kenyang banget ya. Nah. Ini nih, akibatnya kalau gorengnya nggak sampai matang ya, kayak batu jadinya rasanya. Enak sih kerupuknya, tapi keras banget kayak batu guys. Udah halus ya. Kenyang. Ini harus minum air putih yang banyak. Kenapa? Udah Indominya mengandung minyak, kerupuknya mengandung minyak. Kalau kita nggak minum air putih yang banyak, aduh, ntar malam ini tenggorokan pasti susah buat nelen guys. Oke, kayak saya udah selesai makan ya guys ya. Di sini saya ada sedikit pesan juga buat kalian semuanya yang sering nonton video saya ya. Ada sebuah pesan, dan ini ada sebuah sharing juga buat kalian semuanya ya. Saya mau cerita dulu sebentar ya. Jadi gini, tempo hari itu ada salah satu teman dari Arab Saudi nelpon saya. Sebelumnya DM saya ya. Karena dia sering lihat TikTok saya yang notabene konten saya itu mengenai tentang pesan buat perempuan, teman-teman khususnya cewek-cewek ya. Segala kemungkinan terjadi ya, jangan sampai menjadi korban para laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya. Nah waktu itu dia sempat komentar di salah satu video TikTok saya, dan kemudian curhat mengenai tentang sesuatu yang dialami ya. Ini saya sharingkan lagi di video YouTube saya ini guys ya. Jadi ceritanya kayak gini, dia tuh kenal sama orang laki-laki ya, namanya saya nggak sebutkan ya. Domisilinya laki-laki itu di daerah Pekanbaru Riau, dan laki-laki itu berprofesi sebagai polisi. Saya nggak tahu itu polisi beneran atau polisi gadungan. Yang jelas yang bersangkutan ini, si kakak ini yang curhat sama saya ini mengaku kalau itu katanya benar-benar polisi. Tapi kalau menurut saya itu sebenarnya bukan polisi. Saya udah feeling itu adalah bohong ya. Dan kakak ini sudah mengenal laki-laki ini belum lama ya. Belum ada satu tahun ya. Jadi perkenalannya itu baru 7 bulan. Dan perkenalan 7 bulan itu, si laki-laki itu sudah minta uang ke kakaknya ini ya, sebesar 35 juta rupiah. Dengan alasan uang itu akan diberikan sebuah tanah. Jadi mereka berdua itu rencananya pengen menikah, kemudian investasi tanah seharga 70 juta. Jadi
patungan 35 juta, 35 juta. 35 juta nih uang yang kakaknya yang di Arab Saudi ini, 30 juta adalah uang laki-laki ini. Tapi menurut ceritanya si kakak ini ya, saya 100% nggak percaya ya kalau uang itu maksudnya tuh bener-bener untuk membeli tanah. Saya udah feeling nggak bagus, uang itu pasti dipakai untuk aneh-aneh dan bukan untuk membeli sesuatu yang berharga untuk masa depan mereka berdua, yang jelas seperti itu ya. Nah, saya dengarkan cerita demi cerita si kakak ini ya. Dia bilang, masa iya sih seorang polisi mau sama seorang TKW gitu kan. Nah kalau berjodoh mau gimana lagi gitu kan. Saya bilang seperti itu. Tapi dia nggak yakin 100% kalau laki-laki ini benar-benar cinta gitu kan. Nah salahnya si kakak ini, kenapa baru kenal 7 bulan kok sudah berani-beraninya memberikan uang dalam jumlah yang banyak ya. 35 juta guys, itu bukan uang sedikit loh. Banyak loh, itu bisa berbulan-bulan loh. Kalau di Taiwan itu 1 tahun belum tentu ngumpulin segitu kalau banyak kebutuhan ya. Apalagi di Arab Saudi, kalian bisa bayangin gajinya cuma segitu ya, itu bisa berapa tahun bisa ngumpulin uang segitu banyak gitu ya. Nah ending demi ending, akhirnya kakak itu saya tanya ya, karena hubungannya LDR ya, karena mereka mau melangsungkan pernikahan, dipaksa terus sama laki-laki ini untuk pulang. Nanti kamu pulang aja, kita langsung menikah, kayak gitu kan. Terus saya tanya gimana respon sama keluarganya, respon ke keluarga masing-masing gimana, apakah sudah pernah video callan? Katanya sudah. Katanya laki-laki ini pernah datang ke rumah si kakak ini, yang perempuan ini gitu ya. Ya bagus dong kalau gitu responnya gitu kan. Nah tapi usut demi usut ya, kakak ini telepon lagi sama saya. Katanya si laki-laki ini sudah tidak bisa dihubungin lagi guys. Ketika kakak ini telepon ke laki-laki itu, dia bilang ini laki-laki sudah tidak bisa dihubungin. Saya dalam hati sudah, wah sudahlah, harus diikhlaskan saja lah. Ini memang sudah jalannya gitu ya. Kalau maupun disesali sudah terlambat ya, seperti itu ya. Jadi udah nggak bisa dihubungin sampai mungkin detik ini, alias uang 35 juta rupiah itu sudah raib dan tidak tahu kemana. Seorang-orangnya juga udah raib sama uangnya ya gitu. Jadi bisa kalian simpulkan dari cerita saya tadi ya, sebenarnya yang salah itu laki-lakinya apa perempuannya. Maka dari itu ya, ini cuma sharing aja dan juga pesan ya buat teman-temanku ya, khususnya yang perempuan ya. Kalau baru kenal orang di sosmed ya, ujung-ujungnya uang, lebih baik kalian hindari. Sudah, nggak usah direspon. Udah itu aja, titik. Karena apa? Orang yang ujung-ujungnya sudah uang ya, itu sudah menunjukkan orang yang cuma manfaatin aja. Dan contohnya banyak ya. Saya pribadi ya, nggak cuma dapat satu curhatan aja ya, yang mengenai tentang hal seperti itu. Banyak yang udah curhat sama saya tentang ditipu laki-laki lah, yang ngakunya pekerja instansi pemerintah lah, yang ngaku polisi lah, yang ngaku apalah. Dan di sosmed kan juga banyak ya kayak gitu, cerita kayak gitu ya. Nggak cuma satu cerita, dua cerita ya, bahkan mungkin udah ratusan yang jadi korban para ketidak pertanggungjawaban laki-laki yang malas. Seperti itu. Saya rasa itu orang malas, kerjaan orang malas yang nggak mau susah. Jadi kerjanya cuma nipu-nipu, cari sasaran yang sekiranya orang itu tidak dan bisa diakalin, orang-orang itu bisa bohongin, seperti itu ya. Jadi pesan saya sekali lagi buat perempuan ya khususnya, jangan mudah terayu dengan rayuan gombal laki-laki. Mau dia punya pangkat, mau dia punya ini dan sebagainya ya, harus disaring dulu, harus dipikir secara logika dulu. Jangan asal terrayu atau jangan asal terhasut ataupun tergoda oleh omong kosong atau bualan manis laki-laki itu ya, seperti itu. Karena kasusnya sudah banyak banget ya, apalagi baru kenal sudah minta-minta ya, minta dikirimin foto yang tidak senonoh atau minta video yang tidak senonoh ya. Tolong jangan dikasih ya. Udah kamu kasih uang, kamu kasih yang kayak gituan ya. Nah makin keenakan, dan video-video yang kalian sudah sebarkan itu akan dijadikan senjata buat mereka untuk memeras kamu nantinya.
Jadi di sini perempuan harus pinter ya. Sekali lagi saya tegaskan ya. Ini saya pesan aja buat perempuan, harus pinter, harus pakai ini ya. Jadi jangan pakai ini aja ya. Kalian harus pikirnya panjang. Pokoknya intinya laki-laki kalau sudah meminta-minta, mengemis-ngemis tentang uang ya, ibaratnya dia cuma berpura-pura, ngeluh-ngeluh dan sebagainya, minta uang dan sebagainya ya, minta minjem uang dan sebagainya, stop lah udah, jangan dilanjutin, karena itu cuma ujung-ujungnya nanti yang ada kamu akan dimanfaatkan aja kayak gitu. Jangan gampang juga tergoda dengan seragam itu. Sekarang dunia digital guys ya, sekarang dunia maju, teknologi maju, bisa diedit, bukan mukanya bukan bajunya dia, bajunya orang lain, mukanya dia, bisa juga kayak gitu. Apalagi laki-laki yang diajak video callan nggak pernah mau. Nah itu perlu dipertanyakan, itu bener nggak statusnya, itu bener nggak orangnya, kayak gitu loh ya. Kalian harus pinter, dunia makin teknologi makin maju, teknologi makin canggih, seperti itu ya. Oke, itu aja lah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya, pesan-pesan seperti itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga nggak ada lagi korban-korban yang kayak gitu, wanita-wanita yang bodoh, cewek-cewek yang bodoh yang mudah dikibulin atau dibodohin oleh laki-laki yang nggak bertanggung jawab kayak gitu. Mudah-mudahan udah cukup lah, kedepannya lebih banyak perempuan-perempuan yang pinter-pinter aja kayak gitu ya. Oke, aduh sampai ngap-ngapan guys, gara-gara kenyang makan Indomie tadi tuh udah. Terima kasih buat yang udah nonton videoku dari awal sampai habis, makasih banget. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang sopan, mohon dimaafkan, dan tetap seperti biasa aku doakan semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu tersenyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan tulus ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan vlog terbaru, tentunya bersama Ferrari Vlog yang lainnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan, dan salam persahabatan dari Ferrari. See you next time. Bye-bye.